Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas yang mulia, aktivitas yang penuh dengan keutamaan, aktivitas yang kedudukannya bersama dengan jihad fisabilillah, yaitu menuntut ilmu. Ilmu yang sepantasnya kita dapatkan di dalam kajian seperti ini adalah informasi yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah setiap kali kita melaksanakan taklim seperti ini tidak terlepas dari pertama membaca Al-Quran, yang kedua adalah menyampaikan hal-hal yang terkait di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita barusan membaca bersama-sama, kemudian mendengarkan arti daripada apa yang kita baca, maka kita teruskan dengan mendengarkan penyampaian apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW, yang hadis ini terkait dengan bahwa Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Sekali lagi, Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Di dalam sebuah hadis ini dari Auf bin Malik, ya, Auf bin Malik, ia berkata, Utitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabukin. Aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, ya, fi ghazwati Tabuk. Wa huwa fi qabbatin min adamin. Di mana pada saat itu beliau sedang berada di tenda yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, ya, kulit yang sudah disamak, yang sudah disucikan. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'dud, hitunglah, sitan 6 baina yaday sa'ah, di mana yang 6 ini merupakan perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. Wa'dud sitan, sebutkan 6 perkara, yang 6 perkara ini apa tadi? Akan timbul, ya, menjelang hari kiamat. Siapa yang disuruh menyebutkan 6 hal ini? Tadi Auf bin Malik. Auf bin Malik namanya.
Pertama, yang 6 itu adalah mauti, kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mauti, kematian saya, kata Rasul. Nih, summa fathu Baitil Maqdis. Yang kedua, fathu Baitil Maqdis. Apa artinya kira-kira? Kemerdekaan atau kemenangan Baitul Maqdis. Ini yang kedua. Kemudian summa mautanun ya'khudhu fikum ka'usasil ghanami kaku'asil ghanami. Kemudian setelah kematian Nabi Muhammad SAW, kemudian merdekanya atau dibebaskannya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, adalah kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing, ya, sehingga matinya itu seketika. Ada yang kayak gini, tiba-tiba matinya seketika, mati aja, meninggal. Ya, boleh jadi ya, COVID ya. COVID mungkin salah satunya. COVID enggak ya, enggak langsung tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba, ya. Jadi kematian yang menyerang seperti kambing, ya, yang mati seketika. Ini yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah summa istifadatu al-mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan. Yang selanjutnya adalah melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi 100 dinar namun masih marah. Kenapa masih marah? Karena merasa kurang. Ya, udah dikasih 1000 dinar padahal. Ya, 1000 dinar atau 100 dinar. Itu masih kurang. Kalau 1 dinarnya berapa tuh, Ustaz? 1 dinar. 1 dinar itu ada 4, sekian gram. Pernah jual itu 3,7, 3.700.000. Itu 1 dinar kali 100 dinar, berapa itu? 37 juta. Masya Allah. 37 juta ya? 300 kali 370 juta tuh. Kalau 3,7 dikasih, ini dikasihnya itu cuma-cuma, dikasih 370 juta, merasa kurang, masih marah-marah dia, ya. Kemudian bukan ngelunjak lagi itu, summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Yang selanjutnya adalah fitnah, di mana fitnah ini timbul sehingga tidak ada satupun Baitul Arab, rumah orang Arab, melainkan akan dimasukinya. Rumah orang Arab. Kenapa disebut Arab? Arab itu adalah tempat yang bisa dikatakan cukup aman. Di akhir-akhir itu akan cukup aman. Mungkin megah-megah, di situ juga tidak hanya aman dari segi megahnya, aman dari sisi pelaksanaan syariat dan lain sebagainya. Tiba-tiba apa? Dalam kondisi aman, nyaman. Mungkin kalau kemarin ya, para ulamanya sangat dihormati, keputusan-keputusan ulama diterapkan, misalkan gitu ya. Tiba-tiba berubah 180 derajat. Ya, sehingga apa? Tiba-tiba
fitnah itu datang bahkan sampai hampir ke seluruh rumah-rumah yang ada di Arab. Gimana itu? Masya Allah. Dan sekarang itu jadi perbincangan paling hits itu di dunia media sosial itu, ya. Lagi hura-hura, lagi ngapain di Palestina diginiin, di Arab lagi Masya Allah ya. Nah, fitnah itu akan terjadi bahkan masuk ke rumah-rumah orang Arab. Yang itu boleh jadi tidak disangka sebelumnya. Ya, kok bisa ya seperti itu? Tapi itu akan terjadi dan sekarang sudah mulai itu. Sudah mulai. Ya. Kemudian yang selanjutnya, summa hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-asfari fayagdiruna fayatunakum tahta samanina ghayatan tahta kulli ghayatin ithna asyara alfan. Coba ini sudah terjadi apa belum ya? Di mana perjanjian antara kalian dengan orang-orang Asfar. Orang-orang Asfar itu orang-orang yang berkulit apa? Berkulit putih. Kekuning-kuningan, biasa. Ya. Ya, itu orang mana kira-kira? Eropa, Amerika, seperti itu. Ya, nggak ada lagi kan? Ada perjanjian tuh dengan orang-orang Eropa. Lalu mereka mengkhianati perjanjian. Kemudian apa? Mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera Panji perang yang pada setiap bendera itu terdiri dari 12.000 personil. 12.000 personil. Kalau sekarang ya maklum saja, kalau sekarang misalkan antara pejuang dengan Israel. Yang mendukung Israel kebanyakan orang mana? Eropa, Amerika, Inggris, Prancis, mana lagi? Jerman, Itali, Australia. Itu kulit putih semuanya. Kalau di sini disebutkan 12 panji. Setiap panjinya ada berapa? Ada 12.000. Iya. Nah, kira-kira dari 12 panji ini apakah ada negara selain Al-Asfar? Iya, mungkin saja bisa ada. Kayak misalkan mana tuh. Tapi di sini ada 12 panji. Setiap panjinya 12.000. Parihwan azan ya Allah wa iyyakum. Kalau ditelaah, bukan ditelaah ya, kita lah sekarang memperhatikan dari yang 6 tanda itu kira-kira sudah terjadi apa belum? Kira-kira sudah ya, sudah ini. Ini hadis dari Auf bin Malik. Rasulullah SAW menyebutkan, perhatikan, u'dud sittan, perhatikan, hitung 6 perkara yang 6 perkara ini nanti akan terjadi menjelang apa? Hari kiamat. Mauti jelas, kematian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW disebut Nabi akhir zaman. Dan akhir zaman itu dimulai sejak apa? Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka akhirul anbiya wal mursalin, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Nah, gitu ya. Itu jelas. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Semua akan menyatakan, ya, itu sudah terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah summa mautanun ya'khudhu fikum kaku asil ghanami. Tadi penyakit yang mematikan, sehingga mematikannya itu seakan-akan seperti kambing yang tiba-tiba apa? Mati. Kalau dipikir-pikir COVID gimana saat?
itu pernah terjadi flu burung. Oh, flu burung. Itu langsung mendadak mati. Nah, flu burung. Kena flu burung langsung mati gitu ya. Flu burung. Nah, mungkin kalau dikaitkan, kalau boleh. Tapi bukan cocokologi ya. Virus sekarang ini yang menyerang itu bukan encok, bukan linu, bukan pegal, bukan apa-apa. Sekarang itu yang paling ganas itu apa? Virus. Orang nggak kelihatan tapi mematikan. Termasuk flu burung, itu kan virus ya. Kemudian COVID, virus juga, Masya Allah. Ini ada lagi informasi digadang-gadang bakal ada lagi, wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan nggak terjadi lah ya, seperti itu. Katanya sekarang orang global, apa namanya? Pemanasan global. Bukan pemanasan global, orang-orang elit, oligarki global yang sifatnya gitu, elit global, itu sudah berkumpul katanya sekarang. Wallahu alam apa yang mereka perbincangkan. Ya. Nah, para ikhwan semuanya, apakah ini sudah terjadi? Boleh jadi sudah terjadi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Fathu Baitul Maqdis. Akan dibebaskannya Baitul Maqdis. Para ikhwan azanillahu wa iyyakum, walau bagaimanapun gencarnya orang-orang Zionis laknatullah, mereka mau menguasai Palestina, mau menguasai Masjidil Aqsa, dengan hadis ini ditentukan dan dipastikan mereka ujung-ujungnya tidak akan mampu. Mereka justru akan dikalahkan. Dan memang Zionis Israel itu akan dikalahkan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di khutbah kemarin kami sampaikan di sini surah Al-Mujadilah ayat 20 sampai dengan 22. Innal ladzina yuhadduna man haddallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, sesungguhnya mereka itu berada dalam kondisi hina. Apa yang dimaksud dengan fil adzallin? Ibnu Katsir menyebutkan celaka dan terhina orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ayat yang selanjutnya? Kataballahu, Allah telah menetapkan la aghlibanna, niscaya akan mengalahkan, niscaya kami akan memenangkan, ana wa rusuli, saya dan Rasul utusan saya. Itu kata Allah. Jadi Allah dan Rasulnya akan memenangkan pertempuran dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ditambahkan oleh Ibnu Katsir, Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, mereka dipastikan akan memenangkan daripada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa saat ini yang menentang Allah Subhanahu wa taala? Zohirnya adalah Zionis Israel laknatullah. Wahai Zionis Israel laknatullah, ketahuilah Allah sudah menetapkan bahwa kemenangan akan berada di tangan kaum muslimin. La aghlibanna ana wa rusuli. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa di antara 6 perkara yang ini akan terjadi menjelang hari kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis akan dibebaskan. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya adalah apa? Tsumma istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan. Di mana seseorang diberi harta sampai berapa di sini? Mi'ata dinar, 100 dinar, 370 juta dikasih cuma-cuma. Coba, dikasih cuma-cuma. Berarti kondisi itu kondisi yang melarat atau kondisi yang penuh dengan gelimpangan harta. Penuh dengan gelimpangan harta. Ya. Dikasih, kalau saya sekarang dikasih berapa nih? Oh, alhamdulillah banget ya. Ini 370 juta. Dikasih, ternyata fayadhallu sakhiton.
dia tetap apa? Kecewa, marah, disebabkan karena masih merasa kurang. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Ini yang mengerikan nih. Arab yang awalnya dijunjung tinggi, awal yang Arabnya dieluk-elukkan, semua jadi pusat apa? Perhatian dunia, khususnya kaum muslimin. Yang penting Arab, segala sesuatu datang dari Arab, wah didengar banget. Yang mancung-mancung hidungnya mesti didengar. Yang pakai apa ini? Sorban itu luar biasa itu. Mirip ke Arab-Araban didengar luar biasa. Tapi justru kata Rasulullah SAW, tanda salah satunya adalah di mana fitnah akan memasuki setiap pintu-pintu rumah yang ada di daerah Arab. Kalau terjadi konser yang luar biasa besarnya, dan itu sudah beberapa kali. Terakhir sudah keberapa kali tuh Kang Firman konsernya tuh? Kalau nggak salah ada konser lagi kejadian perang di Palestina ya, kalau nggak salah. Dulu pas awal-awal pembukaan itu, Masya Allah, ini terjadi lagi. Dan sekali konser luar biasa itu. Yang sebelumnya diharamkan, fatwa-fatwa ulama itu, sekarang sudah tidak digubris lagi fatwa itu. Yang penting, bagaimana caranya banyak turis-turis itu bisa masuk ke daerah itu. Ya, ini sehingga dengan itu maka fitnah akan masuk sampai ke rumah-rumah yang ada di sekitar. Summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaghdiruna fayatunakum hatta tahta thamanina ghayatan tahta kulla ghayatin ithna asyara alfan. Di mana nanti akan ada perjanjian-perjanjian. Kalau boleh, saya belum begitu tahu ya. Ada sekarang perjanjian yang diadakan oleh orang-orang, mungkin ya, mohon maaf, bukan orang-orang, negara-negara Islam dengan negara-negara Eropa. Sudah ada perjanjian sekarang? Mohon dibantu. Ada nggak perjanjian kerjasama gitu? Kenapa? Normalisasi itu. Hah? Normalisasi. Normalisasi. Kenapa ya sekarang daerah-daerah Arab itu kok cuek banget ya sama kejadian yang terjadi di tubuh kaum muslimin, khususnya di Palestina? Kenapa? Itu pertanyaan besar itu. Kemungkinan besarnya, karena kan nggak ngerti. Kemungkinan besarnya boleh jadi ada perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Kalau enggak, ya enggak. Negara-negara yang tidak ada perjanjian boleh jadi dia bebas-bebas saja menyuarakan free Palestine. Tapi di negara-negara tertentu, kenapa sampai khutbah saja ditangkap? Khutbah menyampaikan tentang Palestina ditangkap dan lain sebagainya. Boleh jadi kalau melihat hadis ini adalah di mana ada hubungan yang sangat lekat, hubungan yang sangat dekat, sehingga perjanjian itu tidak mungkin. Memang namanya perjanjian nggak boleh nggak boleh dilanggar. Nah, perjanjian-perjanjian itu, dan perjanjiannya dengan mana? Baina banil asfar, antara orang-orang yang seharusnya memperjuangkan Islam dengan orang-orang yang berada di daerah asfar. Asfar itu bukan daerah, asfar itu melainkan bentuk fisik, perawakan asfar. Kalau dilihat dari hidung mancung, kulit putih gitu ya, itu asfar. Dan ada yang mengartikan asfar itu adalah orang-orang Eropa, dan tidak hanya Eropa saja, ada Eropa, ada Amerika, ada Australia kan gitu. Dan memang bukti sekarang. Mohon maaf, Ustadz Umar Rashid itu pernah menyampaikan. Beliau kan berapa tahun di Mekah? 11 tahun beliau mulazamah di Mekah. Dan beliau bagian daripada belajarnya di Darul Ifta. Sedikit saja, ini jam berapa, Kang? Jam 21. Oh, udah selesai ya. Alhamdulillah. Amin. Sudah cukup? Mulainya lama. Ya, sedikit lagi. Di Saudi itu ulama terbagi dua.
ada ulama amir, ada ulama yang lurus. Kalau di Indonesia ada NU garis lurus, ada aja ya. Nah, para ikhwan semuanya, pada waktu terjadi perang antara Irak dan Kuwait, Irak dan Kuwait, Irak, Kuwait bertempur, Amerika ikut campur, kan gitu ya. Nah, ternyata memang di situ diadakan sebuah pertanyaan, bolehkah pasukan Amerika masuk ke Saudi? Dalam arti apa? Untuk mengadakan pengamanan agar ya Saudi tidak terkena imbas perang antara Irak dan Kuwait. Itu kan berdekatan itu. Berdekatan. Gimana caranya? Nah, itu ada dua perbedaan pendapat di kalangan ulama pada saat itu. Nah, sehingga raja memaksakan gimana caranya agar Saudi aman, boleh didatangkan. Padahal Saudi itu adalah, khususnya Makkah Madinah itu adalah daerah yang sangat, mohon maaf, terlarang bagi orang-orang bagi orang-orang musyrik. Dalam Al-Quran kan musyrik. Wala tadkhulu enggak. Bagaimana? Orang musyrik itu tidak boleh masuk masjid ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, kan itu. Tiba-tiba diperbolehkan. Nah, dari situ mulai ada perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya, dan akhirnya apa? Akhirnya sampai dengan saat ini, wallahu a'lam bishawab, seperti yang kita saksikan. Mungkin hadis ini sudah terjadi saat ini, mungkin ya, tapi perlu diyakini bahwa itu akan terjadi sebagai tanda akhir zaman, bahwa nanti bainakum itu berarti antara kalian ini muslim atau kafir atau apa? Muslim kan? Bainakum muslim, kalian nih, antara kalian nih muslim, dengan baina banil asfar, dengan orang-orang Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya, yang akhirnya apa? Mereka setiap satu tempat akan menguatkan berapa? Ifna asyara alfan, 12.000. 12 kali 12 jadi berapa itu? Masya Allah, banyak sekali ya. Dan sekarang memang terjadi. Para ikhwan semuanya, hadis ini datang sekali lagi dari Auf bin Malik, terjadinya di waktu perang Tabuk, di mana Rasulullah SAW menyampaikan 6 hal ini. Mudah-mudahan Baitul Maqdis segera dibebaskan, dan saya berdoa saat ini untuk orang-orang yang ada di tempat ini, termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengunjungi Makkah, Baitul Haram, untuk mendatangi Madinah, Masjid Nabawi, dan untuk mendatangi Palestina, Masjidil Aqsa, dan kita sholat bersama-sama di dalamnya. Amin ya Allah. Amin. Hadanal kumajmin bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.